Hai adik-adik, selamat datang kembali di channel kami Maco Math Konsep. Nah, di video kali ini kita akan membahas pembagian suku banyak dengan metode Horner, gitu ya. Jadi kamu tonton terus video ini sampai habis supaya kamu paham. Langsung kita mulai penjelasannya ya. Nah, kita lihat di sini, jika fx dibagi oleh px menghasilkan hx dengan sisanya s. Jadi kalau misalkan kita tulis fx sama dengan px dikali hx ditambah s, nah, ditambah sisa gitu ya. Nah, dari persamaan di atas, jika kita ingin memperoleh sisa, maka si px ini harus 0. Jadi kalau seandainya ini 0 dikali hx berarti 0, maka dapatnya s gitu ya. Nah, ini ya, px harus sama dengan 0. Nah, nanti gini, kalau nanti px ini linier atau pangkat tertingginya 1, maka nanti kita gunakan metode Horner. Tapi kalau misalkan pangkatnya lebih dari 1, kuadrat, pangkat 3 dan seterusnya, maka kita gunakanlah Horner-Kino gitu ya. Oke, langsung kita mulai bagaimana penggunaan metode Horner. Nah, kita lihat. Nomor 1, tentukanlah hasil bagi dan sisa pembagian dari fx dibagi 2x tambah 1. Ya, kita lihat pembagiannya ini adalah fungsi linier, pangkat tertingginya 1. Maka pastinya kita gunakan Horner. Nah, untuk menggunakan metode Horner, kita ambil dulu koefisien-koefisien dari fungsi yang mau kita bagi. Jadi koefisiennya berurut mulai dari pangkat tertinggi sampai pangkat yang terendah. Berarti pangkat tertinggi pangkat 4, kita tulis dulu koefisien x pangkat 4 yaitu minus 2 gitu ya. Lalu pangkat 3 5, pangkat 2 1 gitu ya. 1 ini ya. Pangkat 1 tidak ada. Berarti kita tulis 0. Lalu konstantanya 1. Oke, sampai sini aman ya. Lalu kita buat skema seperti ini. Skema dengan di ujungnya tambah ya. Lalu di sini nanti kita anggap kosong. Jadi tanda bintang ini kita anggap kosong gitu ya. Lalu nanti ini bisa kita turunkan ke bawah minus 2. Ini syarat pertamanya. Nah, di sini kita isi ya kan pembuat 0 dari pembaginya. Nah, ini kan px tadi kan kita syaratkan harus sama dengan 0. Andaikan, nah ini kan px ya kan. Andaikan ini kita sama dengan kan 0 gitu ya. Andaikan sama dengan 0. Berarti nanti kita peroleh di sini x yang membuat pembagi ini 0 adalah minus setengah gitu ya. Adalah minus setengah. Maka itulah yang kita letakkan di sini. Ini jadi minus 1/2 gitu ya. Nah, lalu kita ambil nilainya ini semua dengan cara seperti ini. Untuk mengambil nilai sini, maka kita kalikan minus 2 kali minus setengah. Kalikan minus 2 kali minus setengah, itu hasilnya 1. Nah, ke bawah sesuai yang ini kita jumlahkan. Maka 5 tambah 1, 6 gitu ya. 6 kali minus setengah, minus 3, kita letakkan di sini minus 3 gitu ya. Ditambahkan minus 2. Dikalikan lagi minus 2 ke minus setengah, hasilnya 1. Ditambahkan 1. Dikalikan 1 kali minus setengah, itu jadi minus setengah. Ya, ditambahkan 1 tambah minus setengah itu jadinya setengah. Nah, yang mana sebagai sisa? Sebagai sisa yang ujung. Nah, ini dia, karena pembaginya linear, inilah sebagai sisa. Oke. Nah, berarti nanti gini. Yang ini berlaku sebagai hasil bagi gitu ya. Maka bisa kita tuliskan hasil bagi sama dengan, berarti nanti kalau misalkan berpangkat 4 dibagi berpangkat 1, maka pangkat tertinggi hasil baginya adalah pangkat 3 gitu ya, dikurang 1. Berarti nanti di sini hasilnya jadi minus 2x pangkat 3 ditambah 6x, mundur ya pangkatnya, pangkat 2 dikurang 2x ditambah 1. Hati-hati ya, di sini abang buat catatan. Kalau seandainya di sini fungsinya linear atau kuadrat atau apapun nanti, maka hasil bagi itu harus dibagi dengan koefisien x pangkat tertinggi dari pembaginya. Jadi koefisien pangkat tertingginya ini kan 2. Maka nanti hasil baginya harus dibagi 2. Oke, gitu ya. Maka nanti di sini kita sederhanakan atau kita rapikan, hx itu sama dengan minus 2 bagi 2 berarti minus 1 ya. Minus 1 x pangkat 3, 6 bagi 2 3x kuadrat, minus 2 bagi 2 minus 1x, 1 bagi 2 tambah 1/2 dengan sisa itu sama dengan setengah. Oke, inilah hasilnya dengan menggunakan metode Horner. Nah, untuk soal berikutnya kita lanjut, kita baca dulu ya.
Jika suku banyak 6x pangkat 3 tambah ax kuadrat tambah 4x kurang 3 dibagi x kurang 1 ya. Biasanya kalau misalkan kita pembaginya itu x kurang 1 atau koefisien itu 1, itu langsung saja ini nggak usah ditulis pun nggak masalah gitu ya. Bersisa 20. Jadi kalau dibagi x kurang 1 bersisa 20, tentukan nilai A dan hasil baginya. Nah, kita gunakan lagi metode Horner gitu ya. Kita gunakan metode Horner, berarti suku banyak yang mau kita bagi kita ambil dulu koefisiennya. Yang pertama itu koefisien pangkat tertingginya 6, baru di sini A, di sini 4 ya. Baru di sini minus 3. Oke, ini koefisiennya kita buat skema seperti ini. Ini tambah ya. Nah, di sini kosong. Nah, ini turun 1 gitu ya. Anggap 6. Oke. Nah, lalu untuk mengisi di sini berarti kita lihat pembaginya. Nah, pembaginya kan x kurang 1. Nah, supaya pembaginya itu 0, maka pasti x-nya kita ganti 1 karena 1 kurang 1 jadi 0 gitu ya. Berarti kita isi di sini 1. Sah ya? Nah, kita jalankan operasinya. 6 kali 1 6 ya, ditambahkan ke bawah berarti A ditambah 6 gitu ya. A tambah 6 dikali 1 A tambah 6. Oke, ditambahkan ke bawah berarti A ditambah 10 gitu ya. Dikali 1 lagi tetap A tambah 10. Ya, ditambahkan berarti A ditambah 7. Oke, inilah yang berlaku sebagai sisa gitu ya, sebagai sisa. Sementara di soal dikatakan sisanya adalah 20. Ya, berarti di sini sudah kita peroleh. Sisanya itu kan A ditambah 7. Dikatakan di atas sisanya sama dengan 20. Berarti dari sini kita peroleh A-nya haruslah 13 karena 13 tambah 7 yang 20. Ya. Oke, nilai A sudah dapat, nilai A sudah dapat. Nah, sekarang kita disuruh mencari hasil bagi. Langsung saja, hasil bagi itu kan dari sini. Oke, berartilah berlaku sebagai hasil bagi. Jadi kita lihat suku banyaknya berpangkat 3, pangkat pembaginya 1, pangkat tertingginya, maka nanti hasil bagi itu pastilah berpangkat 2. Berarti 6 ini adalah koefisien x pangkat 2 ditambah A tambah 6 x pangkat 1 ditambah konstantanya A ditambah 10 gitu ya. Sementara tadi nilai A kita peroleh 13, tinggal mensubstitusikan berapa nilai A-nya gitu ya. Berarti ini 6x kuadrat ya kan, ditambah 13 tambah 6 itu 19 ya. 19x ditambah 13 tambah 10 itu 23. Oke, inilah hasil baginya ya. Oke, kita lanjut yang nomor 3 ya. Kita baca dulu. Jika 4x pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah x kurang 1 itu sama dengan 2x kuadrat tambah x tambah 1 dikali hx ditambah s kan. Lalu katanya tentukanlah nilai hx dan s. Nah, kita perhatikan kalau seandainya kita anggap ini merupakan pembaginya gitu ya. Pembagi daripada fungsi yang sebelah kiri ya, berarti ini sisanya hasil baginya ini sisanya. Nah, itu yang ditanya gitu kan. Nah, berarti kalau misalkan kita lihat dalam hal ini pembaginya berpangkat lebih dari 1 atau kita katakan di sini berpangkat 2, maka tadi seperti yang kita katakan kita harus menggunakan metode Horner-Kino gitu ya. Nah, jadi untuk menentukan Horner-Kino kalian perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama sama seperti tadi, kita ambil dulu koefisiennya mulai dari pangkat tertinggi ke pangkat yang terendah. Nah, pangkat tertinggi itu koefisiennya 4 gini ya. 4, lalu pangkat yang berikutnya minus 2. Berikutnya lagi 1, ini minus 1. Oke, sampai sini aman gitu ya. Lalu kita buat skema seperti ini. Oke, ini tambah tetap ya. Lalu kita lihat ada tempat yang kosong beberapa lebih dari yang tadi. Jadi misalkan ini kosong gitu ya, ini kosong. Ini juga pasti kosong. Ini juga pasti kosong. Lalu ini juga kosong. Oke, yang pertama kamu harus tahu dulu membuat yang seperti ini. Lalu nanti seperti biasa ini turun 4 gitu ya, sama seperti tadi. Nah, kalau misalkan nanti Horner-Kino berarti di sini yang di sinilah yang merupakan sisanya gitu ya. Inilah nanti sebagai sisa. Oke, nah sekarang kalau misalkan ini 2 baris lagi yang mau diisi berarti di sini ada 2 angka yang mau kita buat ya. 2 angka yang mau kita buat apa-apa aja. Nanti yang di sini kita gunakan rumus minus C per A.
minus C per A. Yang ini minus B per A gitu. Minus C per A, minus B per A. Dari siapa? Dari pembaginya gitu ya. Dengan catatan nanti inilah A, ini B, koefisien X gitu ya. C-nya itu konstantanya. Nah, tinggal mengisi. Berarti kalau mau kita isi minus C per A, berarti minus 1 per 2. Berarti ini minus setengah gitu ya. Minus setengah. Minus B per A, berarti minus 1 per 2 juga. Berarti minus setengah lagi. Oke, sampai sini aman ya. Nah, sekarang untuk mengisi yang kosong-kosong yang lain ya. Untuk mengisi yang ini, maka kita kalikan yang sejajarannya. Berarti 4 kali minus setengah itu hasilnya minus 2 gitu ya. Lalu ini untuk menghasilkan di sini kalikan lagi sejajarannya. 4 kali minus setengah lagi. Oh, ini. Oke, 4 kali minus setengah itu minus 2, kita isi di sini ya. Minus 2. Oke, sampai sini aman ya. Lalu yang sudah penuh seperti ini kita jumlahkan. Berarti minus 2 tambah minus 2 ini minus 4. Oke. Lalu kalikan lagi minus 4 kali minus setengah. Berarti hasilnya di sini 2 sejajarannya ya. Oke, berarti ini juga minus 4 kali minus setengah lagi. Oh, ke sini dia. Berarti juga 2. Oke, berarti yang sudah penuh kita jumlahkan. 1 tambah minus 2 minus 1 tambah 2 1 gitu ya. Oke. Minus 1 tambah 2 ini 1. Oke, dari sini kita perolehlah sisa hasil bagi dulu ya. Hasil bagi berarti yang berlaku sebagai hasil bagi yang ini. Nah, kita lihat kalau misalkan yang berpangkat 3 dibagi yang berpangkat 2, maka hasilnya pasti berpangkat 1 gitu ya. Maka nanti 4 ini adalah koefisien dari X dikurang 4. Oh, ingat dulu yang tadi. Kalau misalkan pembaginya ada koefisien di sini A-nya selain 1, maka kita harus membagi dengan koefisien dari pangkat tertinggi pembaginya. Berarti kita bagi 2 gitu ya. Nah, berarti ini sama dengan 2X dikurang 2. Oke, itulah sebagai hasil bagi. Nah, sebagai sisa. Sebagai sisa berarti yang sudah kita kurung ini. Berarti ini merupakan koefisien X, berarti 1X ditambah 1. Oke, inilah dia hasil dan sisa dari pembagian ini terhadap ini gitu ya. Nah, kita lanjutkan soal yang nomor 4 gitu ya. Kita lanjutkan soal yang nomor 4. Pembagian cukup banyak yang sebelah sana oleh X kuadrat kurang 1 diberikan sisanya 6X tambah 5. Oke, berapa nilai A dan nilai B. Nah, sama seperti tadi, nanti ini juga bisa kita kerjakan dengan metode Horner-Kino. Kenapa? Karena pembaginya berpangkat 2 lebih dari 1 ya. Kita ambil koefisiennya dulu. Berarti dari sini koefisien tertingginya adalah 2 gitu ya. Lalu nanti di sini A turun lagi minus 3, lalu di sini 5, di sini B. Oke, lalu kita buat skema seperti ini. Oke, nah tentukan tempat yang kosong 1, 2 gitu ya. Lalu di sini terakhir. Oh belum, oh ini satu lagi. Lupa ya. Oke, itulah tempat yang kosong. Seperti biasa ini turun 2. Nah, sisanya pasti ambil 2 kolom dari sini ya. Oke, ini sisanya sebagai sisa. Lalu yang mau kita tentukan yang lain adalah isi di sini. Ini kan sama seperti tadi, isinya min C per A, ini min B per A gitu ya. Oke, disinilah pembaginya. Berarti dari pembagi itu min C per A-nya min 1 per 1 hasilnya 1 ya kan. Min B per A-nya itu 0 karena koefisien X itu tak ada, 0 ya, 0. Nah, kita mulai operasinya. Sekarang untuk mengisi yang di sini kita kalikan 2 kali 0 0 gitu ya. 2 kali 1 2, kita isi ke sini. Oke. Saya lalu kita jumlahkan yang penuh, ini A. Ini kita kali lagi 0 gitu ya. A kali 0 0. Untuk mengisi ini kalikan A kali 1 A lagi di sini. Lalu jumlahkan ini hasilnya minus 1. Nah, lalu kalikan ini minus 1 kali 0 itu 0 gitu ya. Minus 1 kali 1 minus 1. Lalu jumlahkan yang penuh, ini kita jumlahkan berarti di sini A ditambah 5 ya. Ini kita jumlahkan berarti B kurang 1. Oke, itulah dia. Nah, kita hanya mempermasalahkan nilai A dan nilai B. Berarti itu kita ambil dari sini aja. Karena di situ dikasih tahu sisanya adalah 6X tambah 5. Berarti kita ambil sisanya dari sini. Nah, dari sini kan sisanya kita peroleh S itu kan sama dengan A tambah 5. A tambah 5 ini merupakan koefisien X gitu ya. Ditambah konstantanya B
dikurang 1. Sementara di soal dikasih tahu sisanya adalah 6x gitu ya, 6x ditambah 5. Oke, ditambah 5. Karena sama-sama sisa, berarti koefisien yang seletak ya, koefisien yang seletak itu sama. Berarti ini kita samakan. Nah, jadi yang pertama nanti di sini A tambah 5-nya itu haruslah sama dengan 6 ya. Ini harus sama. Berarti A-nya sama dengan 1 gitu ya. Karena 1 tambah 5 yang 6. Berarti yang kedua B kurang 1 ini haruslah 5. Berarti nanti di sini B-nya harus sama dengan 6. Oke, berarti A-nya 1, B-nya 6 ya. Oke adik-adik, sekianlah video kita hari ini ya. Semoga bermanfaat bagi kamu-kamu. Namun bagi kamu yang masih belum paham, boleh bertanya di kolom komentar di bawah gitu ya. Nantikan terus video kami. Bye-bye.